Gitu. Jadi kenapa kok Jonan dipanggil ke istana, Mas Saiful kelihatannya gelisah, kenapa? Dia bilang barang ini udah busuk waktu saya terima. Berarti kan yang di awal tawar-tawaran. Iya. Itu siapa? Rini Sumarno, Jokowi berdua. Tadi yang nggak salah ya Pak Hasto ngomong, kalau ikut Agus, Hasto sebut PDIP sudah 3 kali ingatkan Jokowi. Oh, ngingetin kan? Ingetin. Tapi Jokowinya nggak mau terus nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin. Mestinya waktu itu tuh PDI ingat dan paham bahwa ya itu sifatnya Jokowi, nggak mau dengerin. Bapak ya doang, kenapa Pak? Saya agak males nih ngebahas Lusin ini soalnya. Apa takut sama Luhut? Saya males aja ngebahasnya karena menurut saya ini yang gantiin Sintayong siapa jadi? Sintayong gantiin Patrick Kluivert. Patrick Kluivert lebih baik itu Pak. Pelatihnya MU Pak. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta Wus gitu Pak. Pak, ini bahas tema soal Wus nih Pak. 30 menit yang lalu Pak Prabowo undang Ignatius Jonan Pak. Ya, yang konfirmasi pertemuannya AHY Pak. AHY sebut bahas utang Wus. Ada apa nih Pak? Kok nggak percaya, terkesan nggak percaya Luhut nih Pak? Kan Luhut orang lamanya Jokowi Pak, yang bilang itu bagus, sekarang bilang buruk, produk gagal kan, kasar gitu kan. Enggak, saya sih selalu percaya kalau Prabowo itu sejak awal percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bro. Iya Pak. Jadi jangan kemudian mengaduk-adukan dengan Luhut dan Jonan. Ya, Pak Jonan kan udah gak berkuasa, Luhut masih di dalam. Kalau menurut saya Prabowo ngobrol sama Luhut itu biasa, kan anak buahnya Luhut, jadi tinggal dipanggil aja beres penjelasannya. Tapi kalau Jonan kan pasti ada masukan-masukan. Cerita-ceritanya dulu-dulu tuh apa? Karena kan Pak Luhut sampai bilang ini barang saya terima udah busuk. Iya. Pak Jonan dulu kan nggak mau Pak ya. Iya, Jonan malah nggak mau. Jadi mungkin dia ada masukan-masukan dan kemudian memang harus diselesaikan kan. Iya, betul. Kasus ini tuh. Gitu. Jadi kenapa kok Jonan dipanggil ke istana, Mas Saiful kelihatannya gelisah, kenapa? Nggak gelisah sih Pak, saya mau nanya ke pengamat yang ternama nih Pak. Pengamatnya gimana nih Pak? Kenapa Pak Iris yang dipanggil? Kenapa bukan yang orang lamanya Jokowi yang ngurusin kereta Wus? Kan awal-awal Jonan dulu. Iya kan. Maksudnya kalau dipanggil juga Rini juga perlu dipanggil tuh. Iya benar. Jadi kalau menurut saya sih Pak Prabowo kan nggak suka yang bertele-tele ya. Jadi dia sukanya to the point aja. Dan Jonan ini kan waktu itu orang profesional, bukan masuk orang politik. Jadi kalau menurut saya sih oke-oke aja. Tapi emang Wus ini kan saya udah pernah bilang, Paul, salah satu hantunya Pak Prabowo ini harus diselesaikan, harus dibereskan. Kalau nggak diselesaikan, nggak dibereskan, nanti membebani Pak Prabowo. Gitu. Nah ini Pak, berita juga sejam yang lalu nih dari berita ya, kanal berita. Coba baca. Coba rujak politik udah naik belum ya? Belum Pak. Udah tuh ya, belum tuh. Ya, paham. Nah ini Pak beritanya, KPK minta pihak yang dipanggil terkait kasus Wus kooperatif. Berarti ada surat panggilan nih Pak ke orang-orang yang berkaitan dengan kereta Wus. Tapi terkesan tidak kooperatif karena judulnya gini Pak, Wus kooperatif, diminta kooperatif. Coba dibacain dulu itu. KPK itu kenapa belum ada berita di rujak politik? Ignatius Jonan dipanggil Prabowo. Oh bukan, lagi baru pegang laptop lagi. Oh iya, tapi emang susah sih. Ada apa, Ignatius Jonan dipanggil Prabowo tuh bisa jadi nggak nengok dia. Panggil Prabowo ya. Jadi gimana? Ya itu Pak, KPK ini lagi manggil beberapa orang yang berkaitan dengan Wus. Emang ada indikasi korupsi ya? Kalau kemarin saya dengerin, kebetulan saya dapat PDF-nya penjelasan dari Pak Prof. Siapa ya kemarin ya? Aduh, kemarin saya dikasih oleh Prof.
Prof Antoni Budiawan. Antoni Budiawan. Apa Kan kata Prof Antoni? Prof Antoni dia kan ngomong di situ Pak. Mana ini ya? Biar saya nggak salah Pak. Kereta cepat Jakarta Bandung terbukti merugikan keuangan negara. Ini persepsinya Pak Antoni ya Budiawan ya. Political Economy and Policy Study. Kan udah dilaporin KPK juga Pak. Yeah. Dan sekarang KPK udah gerak gitu Pak, manggil beberapa orang kan gitu kan. Kalau udah manggil kan udah naik ke penyelidikan masalah ya. Gitu Pak. Kira-kira Pak Luhut gimana Pak ya? Bakal dipanggil KPK atau tidak? Ya kalau kemudian gue ini kan bukan penyidik buat. Enggak kan Pak. Bukan orang. Bapak kan orang politik. Tapi menurut saya Pak Prabowo ini tidak pernah tebang pilih. Dalam kasus-kasus politik ini. Mungkin dia tebang pilihnya ke Silver Shirt. Itu juga mungkin dia belum tahu aja. Iya. Kalau Silver Shirt belum ketangkap. Tapi kita kenapa jadi bahas Silver Shirt ya? Ya, jadi kalau menurut saya sih itu bisa-bisa saja kalau memang kejadian. Tapi kan Luhut itu kan belakangan dapatnya. Dia bilang barang ini udah busuk waktu saya terima. Berarti kan yang di awal tawar-tawaran. Iya. Itu siapa? Rini Sumarno. Jokowi berdua. Kan udah nanya ke orang ahli dulu kan. BCG katanya apa ya? Apa gitu? Iya, kan dia tidak merekomendasikan kan. Konsultannya itu apa? BCG apa ya? Saya lupa apa. Pokoknya mahal banget ya, $150.000 seingat gue ya. Iya, dia tidak merekomendasikan kan ternyata. Ini kalau salah mohon maaf ya, kalau seingat saya angkanya $150.000. Kalau salah ya maaf. Ya. Sebenarnya menarik juga Pak, PDI juga ngerespon juga Pak. Waktu itu kan PDI kan masih dalam kepercayaan Jokowi Pak. Di sini ada judul tadi yang nggak salah ya Pak Hasto ngomong, kalau ikut Agus, Hasto sebut PDIP sudah 3 kali ingatkan Jokowi. Oh ngingetin kan? Ingetin. Tapi Jokowinya nggak mau terus nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin. Mestinya waktu itu tuh PDI ingat dan paham bahwa ya itu sifatnya Jokowi, nggak mau dengerin. Kalau PDI dari awal alert itu nggak akan kejadian itu ada rubah-rubah aturan MK. Jadi emang dari dulu ternyata Pak Jokowi begitu kalau kata Jokowi kan. Ya kalau kata PDI udah diingetin berkali-kali gitu. Ya, tetap aja Pak PDIP juga tanggung jawab juga lah. Tapi Pak Jokowi kan kemarin ngomong itu memang dibuat untuk apa gitu alasannya. Jadi bukan cari untung, bukan cari untung gitu. Kata Budiari juga 60 tahun kan itu hutang bisa dicicil 60 tahun murah. Sebelum berantem. Enggak berantem. Enggak ya, itu yang tadi anak sirkus gitu Pak. Ya. Ya kan itu Pak. Ini kan ini menarik sih Pak. Sebenarnya masyarakat sih kayaknya lebih menarik menunggu Pak Luhut dipanggil sih Pak. Kan kalau zamannya Jokowi dulu kan dikdaya banget sih beliau nih kan. Semua urusan semua lini Pak Luhut gitu Pak. Ya, emang orangnya pintar sih Pak. Ya. Di media. Ya. Bapak ya doang kenapa Pak? Saya agak males nih ngebahas Husin ini soalnya. Apa takut sama Luhut? Saya males aja ngebahas karena menurut saya ini iya, jadi ini kan kita nih udah banyak sebagai rakyat ini bebannya udah banyak. Iya. Jadi negara kalau ada begini-begini tolong diselesaikan. Ini kan katanya Danantara mau selesaikan. Ya udah kita cari aja. Karena mau gimana lagi kita sebagai rakyat juga waktu dia bikin kan dia nggak minta tolong sama kita, nggak nanya sama kita juga. Tapi kan itu udah lewat. Jadi maksud gua itu kan udah lewat. Ya udah silakan aja dibahas, dicek-cek gitu ya. Tapi kalau potensi Pak Prof Antoni tadi kan udah nyampein ada potensi korupsi sekian ratus triliun itu Pak. Ya udah dibuktikan aja kalau menurut gue sih. Ya kalau udah dilaporin lagi diselidikin ya Pak. Udah panggil aja Luhut lah. Jadi lama nih gue ditanya-tanya aja nih. Kalau baru tanya-tanya sama Saiful kayak gini gue. Kalau mau gak ikutan. Ya enggak Pak, biar ada masyarakat kita juga tercerdaskan gitu Pak. Kalau kita kan ngamatin ya Kan emang dari awal kan gue juga udah ngomong buat apa Jakarta Bandung. Walaupun gue sekarang penikmat WUS ya. Cuma di awal kan itu jarak terlalu pendek. Terus udah tol. Buat orang yang kayak gue yang mobil bergerak dikit tidur, WUS itu nyiksa buat gue. Kenapa? Tidur bentar nyampe.
Tapi ya terserah aja, itu kan udah jadi kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada yang salah dihukum lah. Harus dihukum. Tapi Jokowi nggak bisa karena membuat kebijakan nggak bisa dipidana, Pak. Ya, tapi kan bisa dilihat-lihat, bisa dikorek-korek kalau ada aliran dana masuk ke dia kan juga. Jadi kalau menurut saya, WUS ini kan sudah jadi, sudah berlaku, ya udah silakan aja lakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dalam koridor hukum gitu. Jadi Pak Prabowo ini harus diacungi jempol kalau kemudian undang Yonan. Itu bagus lah. Jadi bagus Pak ya. Bukti Prabowo tidak tebang pilih Pak ya. Ya bagus. Soal tadi itu Pak, hantu-hantu itu Pak. Ya, itu kan harus diberesin. Kan kemarin kan saya bilang iya. Ada 4 hantu nih. Ijazah, Sylvester, WUS, IKN. Nah, mungkin satu-satu Prabowo mungkin Pak. Ya. Iya. Kenapa Sylvester lagi Pak ya? Enggak. Emang itu kan ya begitu ya bro. Saya sih gergeten sih Pak. Kenapa? Ya kan dia udah terpidana ya. Nafsu loh sama dia. Kagak. Lo pakai debat di TV. Ya. Pakai undang TV segala lagi. Nah itu menurut lo kenapa dia nggak ketangkap tuh? Apa Pak? Boleh dibilang itu sih Pak. Apa ya? Satu-satu kali Pak. Maksudnya? Ya satu-satu ini nyelesain ini. Apa ya? Ini tuh apa, nyelesain ini tuh apa? Anak tuh gimana? Wus. Wus apa bukan sama Sylvester? Kan gue nanya kenapa Sylvester ketangkap kok lo wus. Oh. Takut kali Pak. Siapa yang takut? Ya kalau kita nggak mau. Kalau Arin kesana nih. Gue dijebak. Gitu dong. Ya enggak, buktinya sampai detik ini belum ditangkap tuh Pak. Kenapa emang? Nah itu kenapa itu Pak? Ya, kenapa? Penegak hukumnya takut kali Pak. Takut siapa? Ya kali aja ada kasus yang disimpan sama dia Pak, atau apalah kartu-kartu gitu Pak. Kartu maksudnya kartu prakerja. Gaple Remi. Pak Sylvester udahlah jangan sakit-sakitan. Nggak, kalau menurut saya nggak, itu ada jalan keluarnya kalau itu. Kenapa Pak? Kan lo tadi ngeluh Sylvester nggak tangkap. Iya. Lapor Mas Wapres lah. WA-nya nggak aktif Pak, belum beli paket. Serius WA-nya nggak aktif? Nggak ngarang sih Pak. Lah buktinya nggak lapor Pak. Mungkin trending Pak kebanyakan. Emang kalau di YouTube yang di Satrio Official mendingan gue yang jadi host ya. Aman. Nah kalau dia nggak jadi host sih repot nih. Ngarang lah. WA-nya mati lah. Ya mungkin Sylvester kan orangnya Jokowi. Nah, di situ kan ada anaknya Jokowi Wapres. Mungkin nggak Pak Mas Gibran? Jangan dulu, terus apalah gitu Pak. Pengaruh gak Pak? Enggak, ini seumpama menduga gitu biar aman kita Pak. Nggak tahu gua. Lah dijawab loh Pak, ini nanya. Buat apa? Biar ada jawaban gue nanya. Ya Pak. lu udah jawab. Lu sendiri nanya, lu sendiri yang jawab. Gua mau ya udah gue dengerin aja nih kan namanya cerita. Gimana ya Pak ya? Sylvester lagi Pak. Itu harga beras naik loh. Iya Pak. Harga beras naik lagi tuh. Saya mah yang ngurusin beras istri Pak. Enggak, gue nggak pernah masalah, gue beras naik juga. Ya kita makannya nasi kan. Iya Pak. Selama nasi masih nasi berapa sekarang sih? 5.000 ya? Apa 7.000 dah? Itu Karisma Pak. Karisma berapa? 10.000 sebungkus Pak. Nasi doang? Nasi, tongkol sama urap-urap. Gak mungkin. Loh, 10.000. Pakai tongkol gak mungkin 10.000 loh. Biasa nitip Gary 10.000 Pak. Apaan tuh 10.000 berdua? 10.000 nasi lumayan kalau Karisma. Ini lagi promosi UMKM kita Pak. Enggak, kalau Karisma nasi, tongkol, urap gak agak 10.000. Enggak mungkin 10.000 Pak. Kagak mungkin 10.000. Dari Jonan Sylvester urap-urap. Ngarang aja Sampai ke warteg. Iya. Benar, kita bagus nih podcast Pak. Ya. Semua ini kita itu Pak ungkap Pak. Ya. Kita ngebantuin Menteri itu UMKM. Menteri itu Lini Sumalno. Yang mana Pak? Lama dia Dam. Lini siapa? Lini Sumalno, menteri itu. Oh Rini. Lini. Lama deh. Halo. Lini, oh iya sih. Sudahlah Pak. Tunggu bentar dikit lagi Pak. Jadi siapa itu? Kan lo orang bola. Ya. Yang gantiin Sintayong siapa jadi? Sintayong gantiin Patrick Kluivert. Patrick Kluivert lebih baik itu Pak.
pelatihnya MU Pak. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.